Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tasik Health Foundation. Pada kesempatan kali ini kita juga membuat podcast. Berarti podcast yang kedua kita. Yang pertama kemarin kita membahas tentang COVID-19. Dan yang kedua sekarang kita membahas tentang vaksinasi atau vaksin. Di sini kita bersama Bapak Dr. Asep Hendra Hendriana. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, baik. Pada kesempatan kali ini terima kasih sudah hadir di sini untuk berdiskusi. Lalu saya mau kepo ke Bapak gitu tentang vaksin itu apa. Siap. Dan lain sebagainya gitu. Mungkin langsung saja Pak, adakah definisi khusus dari vaksin COVID-19 ini? Iya, kalau kita bercerita dengan vaksin itu adalah suatu upaya untuk menimbulkan kekebalan tubuh pada manusia. Sebenarnya vaksin ini kalimat yang sudah lama kita dengar. Dulu waktu kecil mungkin kita pernah divaksin BCG kan itu untuk melindungi terhadap penyakit TBC seperti itu. Ada juga vaksin DPT, polio untuk penyakit-penyakit difteri, ya, tetanus, pertusis, ya, penyakit polio. Nah itu kan suatu upaya kita untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Baik, berarti vaksin itu sama kayak imunisasi gitu Pak? Ya, imunisasi itu adalah programnya, vaksin itu adalah hal yang diberikan pada saat imunisasi. Jadi, seperti itu. Karena konsepnya kita kebal terhadap penyakit itu ada dua gitu ya. Satu, kita menimbulkan antibodi alamiah, artinya kita terpapar penyakitnya dan badan kita merespon, membentuk antibodi dan melawan, sehingga kita memiliki yang namanya antibodi alamiah. Nah, vaksinasi itu kita menimbulkan kekebalan yang buatan seperti itu ya. Kita memberikan suatu zat penyakitnya terhadap tubuh kita membuat antibodi. Begitu nanti penyakitnya datang, kita tidak terlalu berat sakitnya seperti itu. Bukan berarti vaksinasi juga tidak melindungi 100%. Tidak ada vaksin di dunia ini yang 100% melindungi seperti itu. Jadi untuk tambahan saja gitu kan Pak, untuk kekebalan tubuh kita agar tidak terlalu berat tadi betul. Terhadap penyakit tertentu. Ya, khususnya di sini COVID-19 teman-teman. Lalu selanjutnya apa saja sih jenis vaksin yang ada di Indonesia ataupun di Tasikmalaya ini? Iya, vaksin COVID-19. Iya, betul. Kalau di Kota Tasikmalaya sendiri untuk vaksin COVID-19 kita itu Sinovac ya. Sinovac, sebagian besar Sinovac. Ada nggak yang lain dok? Ada. Kemarin di beberapa titik ada AstraZeneca gitu ya. Terus kemarin juga ada vaksinasi gotong royong itu menggunakan Sinovac seperti itu ya, jenis vaksinnya. Jadi yang masuk di Kota Tasikmalaya sendiri ada 3 jenis mungkin seperti itu ya. Tapi mayoritas kita mungkin hampir 97% itu adanya Sinovac seperti itu yang diberikan kepada masyarakat umum. Baik, jadi di Tasikmalaya baru ada 3, Sinovac, Sinovac dan AstraZeneca. Oke, saya juga Pak pernah membaca sekilas gitu Pak, mendengar gitu bahwasanya vaksin AstraZeneca itu berbahaya, betul atau tidak Pak? Sebenarnya kalau lihat berbahaya itu beberapa kasus ya, studi kasus atau case reportnya di negara-negara luar sana gitu, memang ada kasus-kasus yang menyebabkan kematian seperti itu. Namun setelah diteliti dan didalami oleh para ahli seperti itu ya, jadi sebenarnya bukan penyebab secara langsung dari vaksin itu sendiri seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat dan ahli-ahli di Indonesia baik di luar negeri pun gitu ya, kalau kita bandingkan antara manfaat sama resikonya, lebih besar manfaatnya dibandingkan resikonya. Resiko itu terjadi kemungkinannya itu sangat kecil kata
beberapa ahli di Indonesia ini pun sama seperti itu. Jadi dia memberikan perlindungan lebih besar dibandingkan dengan resiko yang ditimbulkan dari AstraZeneca itu sendiri. Oh, baik. Jadi sebenarnya bukan dari vaksinnya gitu Kak. Jadi apa ya? Ya, Dari respon respon tubuh seseorang seperti itu ya. Jadi Oh, kan baik. ada beberapa kasus yang terjadi pada hanya dalam 1 juta dosis itu 1 orang yang terkenanya seperti itu kan. Oh ya. Kita tidak mengetahui respon tubuh seseorang terhadap zat aktif yang diberikan kepada orang tersebut gitu. Baik. Jadi vaksin AstraZeneca AstraZeneca ini ini aman gitu aman sebenarnya karena ya. Kita sudah menyuntikkan lebih dari 1 juta orang gitu seperti itu di Indonesia ini. Kalau di Tasikmalaya sendiri nyaris 200 lebih hampir 300 orang yang mendapatkan dalam report kami yang mendapatkan AstraZeneca gitu. Tapi alhamdulillah 300 orang, hampir 300 orang, 299 ini aman-aman saja, sehat-sehat saja seperti itu. Maka dari itu tadi kasuistik pada orang-orang tertentu yang masih diteliti kenapa dia bisa menyebabkan sakit berat dan akhirnya meninggal dunia seperti itu. Dan itu kasusnya tidak general ya, tidak umum, tidak banyak seperti itu. Kalau di Tasik sendiri adakah masyarakat atau orang yang meninggal setelah vaksin? Ya, kalau sampai report kami sampaikan memang tidak ada ya. Kalau gejala-gejala sampai sakit dirawat ada ya beberapa kasus seperti itu. Tapi yang kita laporkan baik melalui Dinas Kesehatan ke Provinsi Jawa Barat sampai ke Kementerian Kesehatan melalui KIPI-nya ya, kejadian ikutan pasca imunisasi kita belum menemukan seperti itu. Alhamdulillah mungkin ya. Ya. Jadi untuk AstraZeneca ini sangat aman. Lalu untuk cara kerja si vaksin ini terhadap tubuh kita itu seperti apa Pak? Prosesnya atau bagaimana? Iya, prosesnya karena ini adalah zat asing gitu. Kalau kita lihat Sinovac ini dia kan dari virus yang dimatikan seperti itu ya, terus dimasukkan ke dalam tubuh kita dan tubuh kita bereaksi membentuk antibodi ya, secara khususannya nanti mungkin harus ahli yang menerangkannya seperti itu. Baik. Menimbulkan kekebalan dan kekebalan itu semakin banyak dan dia akan harus diulangi lagi di hari ke-28 untuk dosis keduanya seperti itu. Kalau AstraZeneca itu diulangi lagi di 12 minggu. Artinya sampai 3 bulan dia mendapatkan dosis kedua. Untuk apa? Untuk meningkatkan tadi jumlah antibodi yang yang diciptakan oleh tubuh itu terhadap zat aktif yang diberikan dalam vaksin tersebut. Sehingga nanti bila mana virus COVID-19 yang aslinya datang gitu ke seseorang itu, dia sudah siap dengan bala tentaranya dan sudah mengenali bahwa yang datang ini adalah musuh dan dia udah langsung prepare sehingga kadang-kadang tidak bergejala gitu, atau gejalanya hanya ringan, atau kalau berat dia bisa terselamatkan, terhindar dari masuk ICU dan segala macamnya. Ya, baik. Jadi tapi tadi Sinovac jangka waktunya 28 hari. 28 hari. Lalu AstraZeneca sendiri 12 minggu. 12 minggu. Iya. Mengapa itu 3 berbeda, bulan. Pak? Karena beda Dosisnya atau apa? Dosisnya sama, secara suntikannya sama. Yang berbeda adalah kandungannya. Kandungan dari Sinovac dan yang kandungan dari AstraZeneca itu memang berbeda gitu ya, mekanismenya, teknologi pembuatannya. AstraZeneca lebih kalau anak bilang sekarang tuh kekinian lah seperti itu ya. Dia menggunakan teknologi-teknologi yang terbarukan. Kalau Sinovac dia menggunakan teknologi yang sudah puluhan tahun digunakan, seperti halnya kita membuat vaksin-vaksin yang masa lampau seperti itu. Dan sampai saat ini kan vaksin-vaksin masa lampau kita BCG, DPT, polio ya, campak itu kan aman ya istilahnya. Even itu diberikan pada bayi baru lahir, baru 3 bulan kan alhamdulillah bagus gitu ya, seperti itu. Oh jadi yang membedakannya itu teknologi yang pembuatan dan zat yang digunakannya gitu, seperti itu. Baik, karena vaksin Sinovac katanya lebih banyak digunakan. Apakah benar paling ampuh untuk mencegah penularan dan lain sebagainya, Pak? Iya, Sinovac digunakan banyak karena memang yang tersedianya saat ini paling banyak adalah Sinovac sebenarnya, seperti itu ya.
yang pemerintah siapkan saat ini sekian puluh juta itu yang paling banyak adalah vaksin Sinovac seperti sehingga banyak dari masyarakat Indonesia saat ini mayoritas disuntiknya oleh Sinovac seperti itu ya dibandingkan dengan AstraZeneca seperti itu. Memang ketersediaan AstraZeneca juga tidak melimpah seperti halnya vaksin Sinovac. Apakah ampuh untuk melawan COVID-19? Kita sudah ada penelitiannya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah meneliti untuk para nakes di DKI Jakarta yang sudah diberikan vaksin Sinovac itu luar biasa sekali memberikan perlindungannya ya 94% dia melindungi orang itu bergejala berat ya 96% melindungi seseorang itu masuk ke ICU seperti itu dan 98% melindungi supaya dia tidak meninggal dunia seperti itu. Jadi angka-angkanya sungguh sangat bagus seperti itu memberikan suatu perlindungan kepada orang yang diberikan vaksin Sinovac tersebut. Baik, jadi vaksin Sinovac ini sudah terbukti dalam penelitian kementerian Iya, sangat ampuh iya. dalam persennya 94% teman-teman. Lalu gini Pak, saya banyak mendengar ya atau membaca di sosial media, di Instagram dan lain sebagainya ada konspirasi nih yang mengangkat bahwasannya vaksin ini dapat memperpendek usia gitu Pak. Iya. Gimana itu Pak? Benar atau tidak? Iya, kalau kita lihat juga di Kementerian di Kominfo ya Republik Indonesia juga itu sudah di label hoax ya seperti itu. Itu berita Sangat kebohongan hoax. Oke. seperti itu. Kebenarannya tidak bisa dibuktikan baik secara data atau secara ilmiah seperti itu ya. Dikarenakan data-data yang ada saat ini event itu penelitian kemarin yang dilakukan oleh Kemenkes Republik Indonesia sangat berbeda gitu dengan kalimat memperpendek usia hidup dan segala macamnya dan itu juga sudah di label berita bohong gitu ya oleh Kominfo ya seperti itu. Jadi kebenarannya tidak bisa kita pegang lah seperti itu. Baik, berarti sangat-sangat hoax seperti Betul. itu. Lalu ini Pak, vaksin di Indonesia kan Sinovac ya, banyak digunakan atau pemerintah menyiapkan vaksin Sinovac itu sangat banyak. Apakah ada klasifikasi khusus yang menyebabkan atau alasan pemerintah untuk membawa si vaksin Sinovac ini gitu, memilih vaksin Sinovac ini? Ya, ini adalah kerjasamanya pemerintah kita dengan pemerintah Tiongkok dalam hal ini mungkin ya, karena Baik. kebijakannya bukan di kami di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya seperti itu. Kami hanya menerima menjalankan apa yang sudah diatur oleh Kementerian Republik Indonesia dan kementerian pun sudah menjalin kerjasama bilateral di beberapa negara produsen dari vaksin ini karena kita ketahui sendiri vaksin ini jumlahnya terbatas seperti itu ya sehingga kita membuat suatu kerjasama bilateral terus sudah ada agreementnya seperti apa seperti itu ya kepada negara-negara pembuat vaksin. Kenapa Sinovac yang paling banyak ya? Ini harusnya ditanyakannya kepada pengambil kebijakan di pusat ya. Baik, Artinya Pak. kalau kami mendapatkan instruksi dari pusat bahwa vaksin yang tersedia saat ini itu adalah vaksin yang terbaik Sinovac. seperti itu Baik. ya. Vaksin yang terbaik. Artinya kalau kita menunggu vaksin yang lain kalau nggak datang juga keburu datang COVID-nya kita malah meninggal duluan seperti itu ya. Betul, Pak. Menunggu yang ini. Jadi Yang nggak pasti ya, Pak? Iya betul. Artinya apa yang ada saat ini yang disediakan oleh pemerintah, ayo kita lebih baik divaksin karena sudah terbukti memberikan perlindungan seperti yang saya sebutkan tadi seperti itu. Karena lebih cepat juga lebih bagus ya Pak. Karena Indonesia sekarang apa ya? Kalau ngelihat di luar negeri udah pada konser sepak bola dan lain Iya. sebagainya sudah diperbolehkan gitu. Kalau Iya. Indonesia masih Tapi sebenarnya di luar negeri juga sekarang sedang mengalami gitu ya. Sedang mengalami event itu Inggris, Amerika sendiri gitu ya.
sampai 3.000 kasus varian yang baru ini terjadi di Amerika waktu saya melihat Voice of America kemarin. Tetapi angka mereka 98% dari 300.000 orang itu tidak pernah divaksin satu dosis pun. Tidak pernah divaksin. Gitu. Itu Amerika ya, Amerika Serikat yang notabene vaksinnya banyak itu segala macam, tapi mereka pun ada gerakan-gerakan anti vaksin sehingga ternyata orang yang menggerakkan malah terkena COVID dan meninggal seperti itu. Dan kasus yang direportkan kemarin yang saya dengar di Voice of America itu sampai 300.000 kasus per hari, dan setelah didata mereka belum satu kali pun. Artinya yang divaksin tuh lebih safe, lebih aman gitu dibanding tidak divaksin. Begitupun di Inggris. Di Inggris kasusnya banyak, jadi kita nggak menutup mata. Bukan berarti kasusnya tidak ada, penularan tidak ada tertular gitu. Tetapi angka kematiannya kecil gitu ya, hanya 7 sampai 10 orang. Tertularnya berapa? Sampai 500.000 orang. Tetapi dia bisa menekan angka kematian yang begitu jauh dibandingkan mungkin kasus varian Delta saat di India. Kalau kita lihat kan berapa ribu orang meninggal per hari gitu ya. Kenapa? Karena kecepatan lanjut vaksinasinya rendah seperti itu. Bila dibandingkan dengan Indonesia seperti itu kan masih banyak di Indonesia yang belum divaksin. Di Kota Tasikmalaya sendiri selama PPKM darurat dilanjutkan ke PPKM level 4 dari tanggal 3 Juli ya sampai hari kemarin itu sudah ada 199 orang yang meninggal. 94%-nya itu belum pernah divaksin satu dosis pun gitu. Jadi kita nggak bisa memberikan perlindungan sehingga konsepnya adalah kita harus tetap 3M gitu ya, sekarang sudah jadi 5M gitu ya. Lalu kita harus mau 3T seperti itu ya. Iya, betul Pak. Dan yang terakhir kita harus mau divaksinasi. Kalau 3 hal ini nggak berjalan, ya gini kasus akan sulit kita kendalikan seperti itu. Orang nggak mau 3M gitu ya, pasti dia akan tertular. Mungkin dianya kuat, tapi kalau dianya pulang ke rumah, di rumah ada orang tuanya, nah orang tuanya yang berat dan nggak kuat dan akhirnya meninggal terkena COVID-19, dan tambah lagi orang tuanya belum divaksin lagi. Nah itu yang jadi banyak PR masalah saat ini gitu kan. Seperti itu. Baik, itu Pak untuk syarat-syarat dari mendapatkan vaksin tersendiri itu apa? Selain harus sehat atau apa? Iya, untuk pertama secara administrasi ya, dia memiliki NIK. Ya kalau dia memiliki NIK, nomor induk kependudukan, nah itu udah punya syarat sebagai administrasi. Artinya di dalam upload data untuk mendapatkan etiketnya itu harus dimasukkan ke dalam NIK, karena nanti data itu akan tersimpan ke pusat. Yang pertama seperti itu. Yang kedua tentu saja saat screening dia tidak ditemukan hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti darah tinggi. Kalau dia sampai 200 tensinya pasti dokternya nggak mengizinkan. Atau saat datang dia demam gitu ya, pas di suhu 38, 39 pasti tidak diperkenankan seperti itu. Atau dia sakit diabetes tapi tidak minum obat teratur seperti itu ya. Kalau dia sakit diabetes tapi minum obat teratur, tidak ada akut, tidak masalah. Kalau dia terkena penyakit sesuatu yang berat seperti itu, asal dokter yang merawatnya merekomendasikan, ada rekomendasi dari dokternya bahwa dia bisa menerima vaksin, biasanya kita akan tetap vaksinasi seperti itu. Baik, jadi kalaupun memiliki penyakit bawaan, asal ada anjuran dari dokternya sendiri. Ya, ada dokter yang merawatnya seperti itu. Atau kalau tidak ada, dia tidak ditemukan tanda-tanda akut gitu ya. Misalnya kalau dia diabetes tidak terlihat ada luka atau borok atau luka diabetes gitu kan, itu kan akut banget ya gitu ya. Takutnya akan berdampak seperti itu ya. Selama dia tidak ada tanda-tanda gejala-gejala yang akut, dia tetap bisa kita berikan vaksin seperti itu. Jadi syarat-syaratnya hanya memiliki NIK untuk disubmit ke pusat mungkin ya Pak? Iya, untuk masuk ke dalam elektronik tiketnya gitu ya, karena kan setiap yang mendapatkan vaksin harus terekam di pusat. Seperti itu, harus tercatat di pusat gitu ya. Begitu diklikkan NIK-nya, oh saya Asep Hendra tanggal sekian disuntik pertama, tanggal sekian disuntik kedua, itu langsung tercatat.
gitu. Jadi nggak bisa ngebohong lagi, nggak bisa memasukkan data lagi karena Baik. by name, by address-nya, nama sampai nomor handphonenya tercatat di dalam record-nya gitu. Ada track recordnya gitu ya Pak. Betul, Ini divaksin atau belum gitu. betul. Jadi akan terlihat gitu ya. Baik. eh ini Pak, melihat masyarakat banyak sekali yang enggan untuk divaksin gitu kan. Eh, Bagaimana sih tanggapan Pak Dokter nih terhadap masyarakat yang enggan untuk divaksin, entah takut ataupun apa gitu? Iya. Eh Kalau saya lebih mengajak ya agar tidak takut ya. Permasalahannya banyak di di keluarga kita, bagian itu teman saya di Jakarta seperti itu ya, yang sudah termakan dengan isu-isu bohong gitu ya. Terjadi pada orang tua teman saya sendiri sampai orang tua tersebut tidak mau dibawa ke rumah sakit karena takut dianggap di-Covid-kan seperti itu. Nah, ini yang sampai akhirnya tidak bisa memaksa dan akhirnya dia tambah buruk. Setelah dibawa ke rumah sakit memang sudah terlalu drop dan akhirnya tidak tertolong. Jadi banyak orang-orang tua kita, banyak masyarakat kita yang sudah lebih dulu masuk isu bohongnya dibandingkan isu benarnya seperti itu, sehingga mereka tidak mau diajak, tidak mau mengakses layanan, padahal layanan kita sangat terbuka sekali di puskesmas. Bahkan di beberapa vaksinasi massal di Kota Tasikmalaya kita sudah melaksanakan di beberapa titik seperti itu. Jadi vaksinasi ini harus kita laksanakan untuk menolong kita dan masyarakat di sekitar kita gitu ya. Utamanya adalah keluarga kita, paling utama, skup yang paling kecil seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu seseorang efeknya bagaimana kalau terkena COVID-19 gitu. Nggak semuanya kuat, nggak semuanya selamat. Buktinya apa? Sudah ada 444 orang yang meninggal di Kota Tasikmalaya ini selama kurun waktu COVID-19 dari 2020 sampai 2021. Dan itu orang-orang tidak hanya lansia semua, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun seperti itu. Artinya kita nggak tahu gitu ya kalau terkena COVID itu seperti apa. Alangkah baiknya kalau kita sudah punya kekebalan terlebih dahulu, dengan cara apa? Dengan cara divaksin gitu. Sehingga begitu virus itu datang, tubuh kita sudah kenal gitu ya. Kebanyakan proses yang terjadi saat ini, begitu virus itu masuk kalau kita sudah divaksin, dia tidak dianggap suatu musuh gitu. Dibiarkan, terus dia berkembang biak, orang bilang ini masuk angin, ini nyeri-nyeri badan aja kok, ini pilek biasa, ini mah pilek biasa, krokin juga sembuh, seperti itu ya. Padahal sebenarnya yang masuk itu virus. Virusnya virus COVID-19 lagi. Setelah dia berkembang biak, bereplikasi seperti itu, dan dia sudah menguasai, baru antibodi kita kaget dan sudah terlambat gitu. Dan dia sudah menguasai organ-organ penting, terjadi perlawanan yang sengit, akhirnya tidak bertahan. Seperti itu. Jadi komentar saya untuk semua yang belum divaksin, bila mana Anda masuk kepada kelompok sasarannya ya 18 tahun ke atas, nanti setelah kemudian beberapa saat kemudian mungkin kita akan buka untuk 12 sampai 17 tahun, untuk sekarang 18 tahun ke atas. Kami utamakan apalagi di atas 50 tahun untuk bisa mengakses layanan vaksinasi di puskesmas terdekat dengan domisili masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya. Karena puskesmas sudah menyimpan vaksin-vaksin itu di masing-masing puskesmasnya. Jadi kalau Anda daftar, dikasih tahu nanti Pak datangnya hari anu, datang lagi karena kan vaksinnya terbatas seperti itu ya, sehingga harus dischedulekan ya supaya tidak terjadi penumpukan, dan Bapak Ibu nanti datang setelah jadwal yang sudah diarahkan oleh teman-teman puskesmas. Tapi kalau pas datang sedang ada vaksinasi dan ada longgar, ada lowong, biasanya langsung bisa divaksin. Oh, iya. Asal tadi ya screening saat prosesnya itu lolos gitu ya, antrinya tensinya normal, suhunya memenuhi syarat, ya tidak ada sakit yang akut dan segala macamnya, itu langsung diberikan vaksinnya. Ya, tadi kan puskesmas sudah menyediakan ya di berbagai kecamatan mungkin. Bolehkah Pak, kalau misalnya saya nih rumahnya di Tawang, terus kebetulan
mau vaksinnya bukan di Tawang, misalnya Cipedes, boleh nggak sih kalau kayak itu? Boleh-boleh saja, Oh, boleh. boleh-boleh saja. Selama itu di Kota Tasikmalaya diperkenankan. Bahkan kami saat itu di Polres juga ada vaksinasi massal. Kemarin di Hotel Santika ada juga vaksinasi massal. Di Harmoni kami ada vaksinasi massal. Itu tidak melihat asal dia Kota Tasikmalaya, usianya masuk kepada sasaran penerima vaksin, kita akan vaksin seperti itu. Jadi asal domisili Tasikmalaya bisa divaksin di mana saja gitu Pak. Iya, betul. Baik, selanjutnya kan vaksin ini harus 2 kali ya Pak, 2 kali vaksin. Apakah yang disuntikan itu harus vaksin yang sama atau misalnya nih yang pertama Sinovac, yang kedua berbeda? Iya. Gimana itu? Harus vaksin yang sama, harus vaksin yang sama. Dosis 1 dan dosis 2 harus vaksin yang sama. Kenapa? Karena nanti beda vaksin tadi kan, beda teknologi dan segala macamnya. Takutnya ada reaksi yang tidak kita kehendaki seperti itu ya. Jadi kalau pertamanya kita disuntik oleh vaksin Sinovac gitu, yang keduanya pun 28 hari ke depan kita harus mendapatkan vaksin Sinovac kembali. Nah, jadi jangan lupa saat kita mau nyuntik pertama atau kita menyuntik kedua, tolong disampaikan juga, apalagi kalau suntikan kedua ya, bahwa kemarin saya sudah pertamanya Sinovac gitu ya. Jadi siapa tahu nanti di itunya adalah dia menyiapkan AstraZeneca, sehingga tidak boleh beda Vaksinnya. beda Tidak vaksin, boleh. betul. Seperti itu. Baik, jadi harus 2 kali, harus vaksin yang sama Harusnya seperti sama. itu. Lalu untuk yang tadi kan misalnya ada yang penyakit bawaan nih Pak Dokter, terus tidak lolos, apakah harus menunggu dulu atau adakah vaksin khusus atau bagaimana Pak? Iya, kalau ada penyakit bawaan tadi harap konsultasi kepada dokter yang merawatnya seperti itu. Ya, konsultasikan dengan detail. Biasanya jikalau seseorang tidak dalam kondisi akut ya, maksudnya misalnya dia punya asma nih, dia nggak lagi sesek, nggak lagi ngos-ngosan, nggak lagi asmanya kambuh atau sedang serangan, dia sebenarnya bisa diberikan gitu. Tapi kalau lagi serangan jangan, itu akan menambah berat badan Baik. dia. Seperti itu. Seperti orang punya sakit jantung misalnya gitu ya. Selama dia masih stabil, naik tangga dia bisa, jalan dia tidak terengah-engah segala macam, itu bisa diberikan. Apalagi kalau sakit jantungnya minum obat secara teratur gitu ya. Itu biasanya bisa diberikan. Tapi kalau untuk meyakinkan orangnya, boleh minta rekomendasi kepada dokter yang merawat seperti itu. Dok, apakah saya bisa menerima vaksin? Kalau dokternya bilang bisa, ya divaksin saja gitu. Itu lebih, tadi saya katakan, faktor manfaat, dari segi manfaat atau dari risikonya lebih besar manfaatnya, karena penyakit-penyakit yang memiliki penyakit komorbid ya, itu angkanya tinggi meninggalnya, maksud saya ya, seperti itu ya. Sehingga masyarakat yang punya penyakit komorbid terutama hipertensi, diabetes itu ya, itu tinggi sekali menyebabkan berkontribusi. Kenapa? Karena memang dia sudah ada penyakit bawaan, sehingga waktu virusnya masuk itu memperberat penyakit bawaannya gitu. Jadi dibandingkan mungkin orang yang masih muda yang belum punya penyakit bawaan di dalam tubuhnya, sehingga itu alangkah lebih baiknya untuk divaksin. Beberapa perubahan dari penerima vaksin juga kan, yang dulunya nggak boleh dirubah lagi, boleh asal ada keterangan di dokter yang merawat. Seperti Baik. itu. Jadi intinya harus ada konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang Iya, merawat seperti iya, itu. seperti Untuk itu. agar tidak ragu lah. Bila Seperti mana itu. Anda punya penyakit Bawaan bawaan, seperti itu. Selanjutnya gini Pak, saya sering melihat di sosial media gitu kan, urgent gitu kan, darah gitu dengan konvalesen, Ya, plasma konvalesen. Iya. Itu tuh berbeda dengan yang belum terkena COVID, karena syaratnya tuh sembuh 3 bulan dari COVID, Iya. lalu belum hamil dan lain sebagainya. Apakah nanti si darah seseorang yang sudah terkena COVID itu berbeda dengan yang sebelum terkena COVID? Oke. Jadi saat belum ada penelitiannya, memang seperti itu ya. Jadi orang yang sudah pernah sembuh COVID-19 seperti itu, setelah 3 bulan
dia harus mendonorkan darahnya, dan darah itu dipisahkan antara plasma darahnya dan darahnya itu sendiri. Nah, plasmanya itu ditransfusikan kepada orang lain dengan harapan orang yang sakit COVID-19 itu membaik seperti itu. Kenapa? Berbeda, bukan berbeda sebenarnya, tapi antibodi yang ada dalam plasma darahnya. Seperti itu. Tapi dengan banyaknya penelitian yang terkini itu sudah dirilis oleh beberapa teman-teman di luar negeri gitu ya, sebagai peneliti, bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan seseorang itu diberikan plasma konvalesen atau tidak. Seperti itu. Jadi yang itu adalah yang awal-awal gitu ya di Indonesia dan di semua negara di dunia lah ya. Awal-awal itu banyak berbondong-bondong yang sembuh itu mendonorkan darahnya untuk diambil plasmanya untuk ditransfusikan kepada orang yang sakit berat di rumah sakit seperti itu. Itu katanya bisa membantu. Dari case reportnya memang ada perbaikan gitu, tapi ternyata perbaikan itu bukan dari plasma konvalesennya sebenarnya, ya memang tubuh dia sudah bisa melawan saja si virusnya, karena dibuktikan dari beberapa penelitian di luar negeri, karena penelitiannya bukan di Indonesia, yang saya baca reportnya gitu ya, laporan-laporannya dinyatakan bahwa tidak ada suatu hasil yang membuktikan bahwa plasma konvalesen bisa membantu orang dengan COVID-19 yang sedang atau yang berat lah seperti itu. Ternyata tidak terbukti lah secara penelitian ya, tapi secara kasusnya memang banyak yang membaik seperti itu. Tapi kan apakah membaiknya itu karena memang pas diberikan pas membaik gitu, atau memang karena plasma konvalesennya itu sendiri seperti itu. Nah, telah diteliti katanya tidak ada hubungan yang terkoneksi dengan baik antara plasma konvalesen dengan sembuhnya orang tersebut. Oh, jadi tidak ada hubungannya? Iya, gitu, seperti itu. Dengan penelitian yang terbaru ya, seperti itu. Yang karena paling update yang gitu. paling update seperti itu. Karena kita baca-baca di laporan-laporan penelitiannya. Baik, begini Pak, ada nih desas-desus lah, bisik-bisik dari masyarakat yang sudah divaksin tapi malah sakit. Itu kenapa Pak? Atau itu sakitnya apa dulu nih? Sakit COVID-19 atau sakit ada juga yang terkena COVID, ada juga yang malah panas badannya atau gimana? Begitu orang divaksin itu ada yang namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI, namanya kita singkat dengan KIPI. Ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu ada yang efeknya lokal, ada yang sistemik. Sistemik itu artinya ke seluruh tubuh lah seperti itu ya. Lokal itu bisa dia nyeri di tempat suntikan, bisa dia memerah, bisa dia meradang, seperti itu. Itu efeknya lokal. Ada sistemik, apa sistemik itu? Kadang-kadang ada demam, ada menggigil gitu ya, ada yang juga merasa mual muntah, ada yang pusing segala macam. Itu sebenarnya suatu reaksi terhadap zat yang di dalam vaksin itu sendiri. Dan kebanyakan mayoritas itu hanya ringan dan sedang ya, dan berat itu sangat kecil sekali. Status kasus yang dilaporkan dari Komda KIPI seperti itu ya, Komisi Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi seperti itu. Itu sangat kecil lah kasusnya. Dari sekian kita Jawa Barat aja menyuntikan sudah dosis 1 sudah 5 juta orang gitu ya. Nah, angka kejadiannya mayoritas hanya ringan ya, lokal dan tadi sistemik yang tidak. Ya, orang demam 3 hari dia sudah hilang gitu. Dia mual muntah 1 hari udah hilang. Ada yang pusing-pusing 2-3 hari sudah kembali aktivitas seperti sedia kala. Seperti itu namanya KIPI. Terus ada juga kok malah sakit COVID-19. Jadi sebenarnya sebelum dia divaksin dia sudah terpapar gitu. Cuma belum bergejala. Nah, setelah dia divaksin baru dia bergejala, hilang indera penciuman, anosmia dan segala macamnya gitu ya. Nah, jadi intinya sebenarnya vaksinasi tidak bisa menyebabkan seseorang jadi COVID. Kenapa? Satu, virus yang dimatikan adalah virus yang udah mati gitu kan, nggak mungkin, itu satu. Terus vaksinnya masuknya melalui otot, melalui pembuluh darah. Sedangkan
penegakan diagnosa COVID-19 kan itu pengambilan swab ya di tenggorokan. Seperti itu kan, itu tidak mungkin yang mati satu hidup lagi terus dia berkembang biak di tenggorokan. Dia kan beredarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Artinya dua hal yang berbeda, tidak mungkin bisa menyebabkan seseorang jadi COVID-19 gitu ya. Kenapa? Karena kita kan tidak disuntiknya tidak di tenggorokan gitu ya, kecuali kita disemprotkan di tenggorokan itu gitu. Kan kita suntiknya di otot seperti itu ya, itu diserap oleh pembuluh darah dan diedarkan seluruh tubuh. Dan yang di swab penegakan diagnosisnya adalah swab, artinya virusnya memang sudah ada di sini gitu ya. Mungkin saat dia divaksin dia belum bergejala, dia belum tahu gitu ya bahwa dia sudah terpapar. Karena ada namanya masa inkubasi. Oh iya, Ya, inkubasi. 1-5 hari itu masa inkubasi. Idealnya biasanya 1-3 hari. Seperti itu. Kalau dia tidak merasakan, begitu dia bergejala setelah divaksin, bukan karena vaksinnya, sebenarnya dia sudah terpapar. 5 Ada yang hari namanya sebelumnya atau 3 hari OTG sebelumnya itu kan, gitu. orang tanpa Iya, gejala. dia tanpa gejala. Iya. Bahkan ada yang tanpa gejala sama sekali, seperti itu. Baik, jadi bukan vaksinnya, tapi orang tersebut sudah terkena Sudah COVID, terpapar seperti gitu, itu. sudah terinfeksi. Ini terakhir nih Pak, menurut Pak Dokter, banyak sekali kan meme atau bercandaan-bercandaan anak muda di Indonesia lah, seperti itu di media sosial. Banyak yang bercandanya tentang vaksin ini Pak. Iya. Kayak jika sudah divaksin menjadi zombie katanya, menjadi titan ataupun dan lain sebagainya. Menurut Bapak nih, tanggapan Bapak bagaimana? Iya. Ada baiknya kita kaula muda ini lebih memberikan sentimen atau isu-isu yang positif ya. Artinya mari kita mengajak orang-orang tua kita, paman kita, bibi kita, kakek nenek kita untuk divaksin ya. Dibandingkan membuat suatu meme atau suatu kelucu-lucuan atau keinian sehingga orang malas divaksin gitu ya. Jadi mari kita bekerja sama, mari kita membawa minimal event itu di keluarga kita sendiri. Pastikan orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita itu sudah divaksin seluruhnya. Supaya apa? Supaya muncul yang namanya kekebalan kelompok minimal di keluarga kita dulu gitu ya. Karena kalau kitanya divaksin, orang tua kita nggak divaksin, kitanya aktivitas di luar dan membawa virus itu masuk ke rumah kan sama-sama juga. Kitanya sih nggak apa-apa, tapi orang tua kita meninggal, mau seperti itu, gitu kan? Amit-amit. Tentu tidak Tidak mau. mau ya. Tidak mau. Artinya pastikan orang tua kita, paman bibi kita, kakek nenek kita yang ada di rumah yang sering ketemu dengan orang tua kita, itu pastikan mereka sudah dapat perlindungan dengan cara divaksin. Buat meme, buat ajakan, buat podcast seperti ini ya, di mana isinya menerangkan, mengajak gitu ya orang-orang untuk mau divaksin, mengakses layanan divaksin gitu ya, karena resiko dibandingkan dengan manfaatnya itu lebih tinggi atau lebih besar manfaatnya. Walaupun tetap ada yang meninggal ya, makanya saya katakan tadi di Inggris kasus Delta bukan tidak ada sekarang tuh, ada reportnya, ada sekian ratus orang, 200 orang kalau nggak salah, cuma meninggalnya 9 orang. Ya, Dari 200.000 orang yang 200.000 kena, orang. yang meninggal cuma 9 orang gitu ya. Ada yang meninggal kenapa? Ya mungkin memang lansia sekali, sudah terjadi kerusakan organ, sudah ada penyakit bawaan dan segala macamnya, akhirnya dia tidak bisa. Tetap ada yang meninggal. Kenapa? Memang vaksin tidak memberikan perlindungan 100% kan, seperti tidak itu mungkin ya. juga ya, Pak. Tetapi kan angkanya jadi kecil gitu ya, 0,0 sekian yang meninggal. Kecil. Dibandingkan Angka di kematian. kita, kan di kita Indonesia ini angka kematiannya sampai 2%, dari 3 juta sekian udah berapa ribu orang yang meninggal dunia seperti itu. Kenapa? Karena mayoritas yang meninggal dunia, rilisnya dari Kementerian Kesehatan, 94% belum divaksin 1 kali dosis pun. Seperti itu, 94% dari total yang meninggal itu belum divaksin. Jadi ayo kita mengajak ya semua elemen bangsa ya, yang kaula muda, yang ini mari kita membuat guyonan, meme atau lucu-lucuan yang positif yang bisa mengajak gitu. Utamakan juga tadi lah keluarga kecil lah ya. Yakinkan, pastikan orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi yang sering kita kontak dengan kita itu pastikan. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak banyak di luar ya.
Mungkin anak-anak muda lebih banyak di luar gitu ya. Kita nggak sadar kalau kita bawa virusnya masuk ke rumah kita, karena di kami dari 12.000 orang Kota Tasikmalaya yang terpapar ya 6.000-nya itu klaster keluarga. 6.000 orangnya klaster keluarga. Dari keluarganya sendiri. Dari keluarganya sendiri. Dari 1 orang nambah jadi 3 orang, nambah jadi 6 orang, nambah jadi 8 orang. Itu dalam satu keluarga. Seperti itu, karena anggota keluarga adalah kontak erat yang paling erat. Rata-rata kita buka masker saat di rumah. Di luar kita pakai masker. Saat di rumah kita sudah buka masker. Ketemu orang tua, suntangan, meluk sama mama sama bapak, itu udah nggak masker. Sehingga kalau kita bawa virus yang terhisap oleh orang tua kita, kitalah yang membawa virus itu ke rumah dan kitalah perantara jadi orang tua terkena. Apalagi kalau orang tua kita sampai sakit berat dan meninggal dunia. Waduh, itu kan suatu penyesalan yang sangat mendalam seperti itu ya. Padahal itu bisa kita cegah, bisa kita ikhtiar. Walaupun secara agama sudah tercatat waktunya, meninggalnya dan segala macamnya, tapi kan ada upaya dulu. Ada ikhtiar dulu kan seperti itu ya. Kalaupun memang sudah ikhtiar maksimal dia meninggal, itu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi kan kalau kita tidak berupaya apapun, seolah kita menyerah terhadap keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Gitu. Baik, jadi buat teman-teman kita sebarkan positive vibes lah. Itu meme-meme yang seperti itu mungkin dihilangkan ya. Iya. Agar semuanya bisa divaksin, agar COVID-19 ini cepat berakhir. Bisa kita Bapak nih kendalikan. terakhir ajak teman-teman buat untuk cepat divaksin. Sana, Pak. Iya. Pada rekan-rekan semua ya, kaula muda, anak-anak, ya masa depan bangsa ini tergantung dari anak mudanya, seperti itu ya kata founder bangsa kita Insinyur Soekarno kan gitu ya. Kita akan bisa merubah segalanya para pemuda-pemudi ini gitu ya. Jadi harapan saya bisa segera teman-teman divaksin dan mengajak gitu ya, mengajak orang tuanya, ayahnya, ibunya, kakek neneknya, paman bibinya untuk sama-sama divaksin agar kita bisa cepat memunculkan yang namanya kekebalan kelompok gitu ya. Herd immunity bisa kita capai dan kita bisa memberikan perlindungan. Even itu yang skup paling kecil ya keluarga kita sendiri, seperti itu. Baik semuanya, jadi begitu saja podcast dari perbincangan antara kami dengan Bapak Dr. Asep. Bapak terima kasih sudah mau saya tanya-tanya, sudah mau duduk di sini untuk berdiskusi bersama teman-teman Tasika Foundation. Gitu. Ya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Mungkin itu saja. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa vaksin.